Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 12 dari semua jurusan untuk pelajaran hadis, yang mana pelajaran hadis kita ini masih bersifat daring atau online. Oleh karenanya antum semua buka bab atau halaman pertama, yaitu babun nisa'i, babun al-wasiyatu bin nisa'i. Nah, sebelum kita membaca hadis, ini saya ajarkan sistemnya udah kiai, ustadz. Kalau antum nanti baca hadis di masjid-masjid, di musola-musola, di majlis taklim yang besar, yang muridnya banyak, maka harus kita dahului dengan khutbah hadis. Ini sekarang kita baca, yaitu Nuzhatul Muttaqin, sarah daripada Riyadhus Shalihin. Oleh karenanya nanti khutbahnya yaitu berdasarkan ini pengarangnya, Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Kalau nanti ente baca hadis Misbahuz Zulam karangan Syekh Muhammad Muhajirin, nanti juga wabis sanadil muttasili, sanadnya itu nyambung kepada Syekh Muhammad Muhajirin, kita doain. Dan biasanya qori atau al-mukri itu, dan mu'alib dan mukri itu akan diberikan pahala dan dimudahkan segala pahamnya. Oleh karenanya langsung kita lihat khutbah hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil amin. Wa radiya an alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi. Ente barisin di rumah masing-masing. Sekali lagi saya baca. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi. Wa asdaqal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nanti di nuskhoh yang lain atau di tulisan yang lain, wa asdaqal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada dua nuskhoh, ada dua tulisan karangan para ulama kalau ketika mau membaca hadis. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ini yang saya katakan harus nyambung kepada kita baca hadis apa. Sekarang kita baca hadis Riyadhus Shalihin, yaitu harus nyambung ke pengarang Riyadhus Shalihin. Nah, itu namanya sanad. Ente mutasil, nyambung tuh. Makanya kalau ente lihat, apalagi nanti di kitab hadis tentang ittisal, salah satu daripada syarat hadis sahih yaitu muttasil dari pengarang terus sampai kepada Nabi.
Di sini wabisanadil muttasili ilal imami titik 2. Wabisanadil muttasili ilal imami titik 2 al-hafizu al-faqihu. Ini titel ini. Titel ahli hadis, dia titelnya al-hafiz. Bukan profesor, bukan doktor, bukan apa ya, kecil. Dokter kecil. Syekh Muhammad Muhajirin udah bisa ngarang itu udah 100 kali doktor. Dokter sekarang cuma dokter doang, ngarang kagak bisa. Nah, itulah. Nah, sekarang al-hafiz orang yang hafal hadis. Jadi di sana ta'rif al-hafiz man hafaza mi'ata alfi hadisin sanadan wa matnan. Orang yang hafal 100.000 hadis sanadnya dan matannya. Itu baru dikatakan hafiz. Ibnu Hajar al-Asqalani al-hafiz, Imam Syafi'i al-hafiz, imam-imam yang lain al-hafiz. Dia sudah apa 100.000 hadis, baru orang itu berhak dititelkan al-hafiz. Jadi ini Imam Nawawi, Imam Nawawi, dikenal kita Imam Nawawi aja, As-Sarafi, Yahya As-Sarafi, padahal sih namanya. Yang kedua, titelnya kedua al-faqih. Faqih dari faqoha, faqih sin takdir. Faqih adalah orang yang alim, sin fa'il. Orang yang alim, alim apa? Alim segala-galanya. Balagohnya, nahunya, ya, dan lain. Pokoknya alim. Jadi dua, luar biasa ini. Dia meninggal umurnya 40 tahun dan belum sempat kawin. Saking apa? Belajar dan ngarang. Banyak banget karangannya. Ini yang kecil. Al-hafiz, orang yang mendapat titel hafiz, orang yang menghafal, orang yang punya hafalan hadis 100.000 hadis. Al-faqih, orang yang alim, faqihun, fikih. Fikih itu daripada faqoha. Siapa namanya? Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Karena dia sudah meninggal, rahimahullahu ta'ala, tambahin kalau kurang, rahmatan wasi'atan. Baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya apa? Di sini kelas 12 ditetapkan oleh Syekh Muhammad Muhajirin, yaitu dari babun al-wasiyatu bin nisa'i. Satu kalimat saya baca, babun jadi apa? Al-wasiyatu bin nisa'i. Kalau saya baca babul wasiyati bin nisa'i, ini ada dua bacaan ini. Tapi yang benar, yang lebih sahih, babun. Ini khobar. Mana mubtadanya? Di sini muqaddar mubtadanya. Mubtadanya asalnya ini haza. Haza babun. Haza mubtada, babun khobar. Mubtadanya dibuang, tuh tinggal khobarnya. Babun al-wasiyatu bin nisa'i. Nah, ini mubtada lagi. Al-wasiyatu yaitu tentang mendidik atau mengajari atau berwasiat kepada istri. Jadi mungkin Syekh Muhammad Muhajirin menganggap kelas 12 ini udah balik. Udah bisa berpikir bagaimana di sini hadis-hadis tentang ruang lingkup berkeluarga. Jelasin makanya di sini haza babun. Jadi babun khobar dari haza, al-wasiyatu ya, yaitu mubtada lagi menjadi khobar, al-wasiyatu bin nisa'i.
Al-wasiyatu mubtada lagi, bin nisa'i jumlah jar majrur jadi khobar. Jadi mahalnya babun khobar, al-wasiyatu ya mubtada tuh, bin nisa'i khobar mubtada. Satu. Yang kedua, bacaan bisa ente idopatkan langsung nih, babul wasiyati. Babul wasiyati bin nisa'i. Bab tentang wasiat dengan istri. Nah, itulah sekilas. Kita lihat dari sini, dari mulai lagi awal. Coba perhatikan semua anak-anak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini alhamdulillahi. Permulaan ngomong selalu, orang mau ngarang kek, mau apa kek, selalu alhamdulillah. Ente kalau ceramah, kalau apa, diawali dengan tahmid alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah ini jumlah ismiyah namanya. Alhamdulillah isim, lillah juga isim. Jumlah ismiyah, dua isim. Menjadi mubtada khobar. Nah, jumlah ismiyah ini apa sih artinya? Di sini faedahnya tulis tuh, tufidud dawami wal istimrari. Tufidud dawami wal istimrari. Yaitu memfaedahkan selalu terus-menerus. Manusia harus mengucapkan alhamdulillah apapun kondisinya. Mau lagi sakit, mau dapat rezeki, ini kadang-kadang kita salah kaprah ini. Kalau dibagi apa-apa dong, alhamdulillah, terima kasih. Padahal pagi-pagi kita sudah bangun tidur, begitu kita bangun, maka kita sudah harus mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu pada Allah. Makanya segala sesuatu diawali, ucapan itu diawali, pidato diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah jumlah ismiyah, dua isim. Lalu Rabbil Alamin. Jadi segala puji bagi Allah. Siapa itu Allah? Rabbil Alamin. Rabbul Alamin, yaitu Tuhan yang mengatur alam. Atau ya seluruh sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam di atas junjungan Nabi kita Muhammad, An-Nabiyil Amin. Siapa itu Muhammad? An-Nabiyil Amin, Nabi yang terpercaya. Wa radiya an alihi wa sahbihi. Dan juga kita memuji wa radiya, dan Allah redho an alihi, dari keluarganya, keluarga Nabi, wasahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi, masuk lafaz rodiya, Allah redho. Selanjutnya waman sara ala hadihi, dan orang yang berjalan, orang yang mempelajari, orang yang menuju ala hadihi, di atas hidayahnya, ila yaumidin, hingga hari kiamat. Amma ba'du fa inna. Nah ini saya katakan ini khutbah hadis nih. Kalau khutbah tafsir lain lagi. Nanti saya ajarin khutbah tafsir. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Maka sesungguh bahwasanya sepaling-paling benar hadis yaitu Quran dan hadis.
Kitabullah yaitu termasuk juga Quran dan sunnatullah dan sunnatir Rasul. Fa inna asdaqal hadisi, maka sungguh bahwasanya sepaling-paling benar cerita, sepaling-paling benar berita, hadis itu berita, kitabullahi yaitu Quran, wa sunnatu rasulihi. Ini sudah ditulis tapi sudah tadamun. Kalau dibilang kitabullah Al-Quran masuk, sunnata rasulillah itu namanya nanti dalam mantik itu namanya dilalah tadamun, atau di dalam hadis dia ala sabil muttaba. Wa asdaqul hadyi hadyu, dan sepaling-paling benar hidayah yaitu hidayahnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara yaitu yang muhdas, yang dibuat-buatnya. Hadis matruk, hadis maudhu, hadis yang dia ngomong sendiri, dia idopatkan, dia sandarkan kepada Rasul, artinya hadis bohong. Makanya kalau ada hadis, ente harus lihat perawinya siapa di belakang. Yang jelas mah ada imam 6, imam dari imam 4 dulu, imam 4 Bukhari Muslim ya. Imam 2 dulu muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Imam yang 4 masuk Abi Daud dan Tirmizi. Imam yang 6 masuk tuh Ashabus Sunan. Ashabus Sunan ada 4, Abi Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ditambah Bukhari Muslim, itu imam yang 6. Imam yang 7 ditambah 1 Muwatta Imam Malik. Makanya ente kalau mungkin anak ngomong ini ente terlalu jauh, kayak bebek dengar geluduk, agak paham. Makanya insya Allah nanti kalau sudah tatap muka satu persatu saya paham. Jadi wasarul umuri, dan sejelek-jelek perkara muhdatsatuha, yaitu cerita yang dibuat-buat, cerita bohong, hoak. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan tiap-tiap yang hoak itu bid'ah namanya. Ini jangan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, tahlil bid'ah, baca Yasin malam Jumat bid'ah, Maulid bid'ah. Ente kagak tahu yang namanya bid'ah. Bid'ah yang wa kullu bid'atin dolalah, bid'ah tiap-tiap bid'ah yaitu sesat, yaitu tadi ini muhdas, yang muhdas.